Kalau aku Swiss tuh jadi inget. Ini cerita kepala aku bisa berdarah di Swiss. Ya ini kepala gue. Sambil aku lagi di Gornegrat. Di Gornegrat berisik karena angin, jadi kita lanjut di sini aja. Kita lagi di Ceylon. Welcome to Desa Ceylon. Jadi ceritanya waktu itu aku lagi di Montreux. Kalau kalian tahu itu tempat ada patungnya Freddie Mercury. This is the real life. Ya tau, that guy. Itu di Montreux itu ada danau. Aku lupa nama danaunya, pokoknya ada danau. Terus aku tuh misah sama orang tua aku kan. Nah akhirnya di danaunya aku tuh jalan di pinggir danau. Jalan di pinggir danau ada tempat duduk enak kayak tempat aku sekarang nih. Gue lagi duduk nih. Aku lagi fit callan sama Boyvi juga, aku inget banget. Cuma waktu itu belum jadi Boyvi, waktu itu masih TTCM lah. Teman tapi cukup mesra. Lagi duduk nih gue, santai gitu kan. Tiba-tiba tuh aku ngerasa aku dengar ada suara kenceng kayak tong gitu. Kalian tau gak sih kalau kalian ada tong kosong ya? Terus lu gebukin gitu tongnya. Tuh kayak gitu suaranya. Tapi aku kayak, ya udah paling ada orang jatuhin barang. Tiba-tiba tuh sambil gue lagi fit call, ada orang kontrolnya datang ke gue. Tapi gue gak ngerti dia ngomong bahasa apa, karena dia ngomong bahasa Prancis. Dia bilang kayak, apaan sih? Dia kasih gue tisu yang banyak. Terus aku tanya, buat apa tisunya? Terus dia ngomong, tapi gue gak ngerti dia ngomong apa guys. Terus dia bilang kayak ini. Nah gue kiranya orang mau copet gue gitu. Gue pergi lah kan, gue pergi sambil masih fit callan sama Boyvi. Terus Boyvi tuh ngomong kayak, weh kepala lu. Gue kenapa bun? Aku tuh baru deket tempat duduk aku tuh ada buah pinus yang besar segini. Ini gambarnya kira-kira. Baru aku tuh karena rambut aku tuh basah. Terus aku kan pakai baju putih sama tas putih ya. Merah, tiba-tiba merah guys, kayak kehujanan air merah. Barulah aku tuh mulai terus sambil aku jalan, tuh pada ngeliatin aku. Ngeliatin tuh kayak sadar gitu kayak, oh my god, aku lagi berdarah. Sebenarnya scientifically speaking, kalau kalian berdarah di bagian kulit kepala itu memang pembuluh darahnya itu banyak. Jadi wajar aja kalau berdarahnya banyak. Waktu itu gue posisi sebagai pasien bukan sebagai dokter ya. Jadi gue tuh udah buyar, nggak kepikiran itu semua. Kayak oh my god, aku cari orang tua aku kemana? Aku jalan sepanjang danaunya nyari sampai akhirnya ketemu orang tua aku, ketemu papa mamaku. Mamaku tuh kayak hampir pingsan di tempat. Untungnya aku lagi ikut tur kan, PL-nya langsung bantu nyariin klinik terdekat lah. Tau gak buka aku ngapain? Bokap gue udah kayak, sinilah gitu kan, dibuka. Terus dia kayak, gak apa-apa lah begini doang. Gak apa-apa lah begini doang, gak apa-apa. Nanti palingnya juga berhenti gitu. Klinik lah kan, aku minta papaku fotoin. Kayak, fotoin dong gitu. Terus cuma kepikiran, jangan sampai gue perlu dijahit kepalanya karena gue gak mau botak pas lagi jalan-jalan di Swiss. Akhirnya dokternya ya biasa periksa ada tanda cedera kepala atau enggak. Akhirnya dia cuma bilang kayak begini, kamu nggak apa-apa, nggak usah jahit, nggak usah ngapain. Nggak lama ada perawat yang datang buat kasih betadine, salpin, apa segala macem. Coba tebak biayanya berapa? 103 franc mahal banget. Ya udahlah, makanya travel insurance itu penting guys. Sekian story time-nya. Bye. See you next time.